Bismillahirrahmanirrahim. Teman sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Kafrawi terhadap Matan Jarumiyah atau kitab I'rab Jarumiyah. Sudah sampai di Darful Makan. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Darful makani ini adalah darah makan. Si mansub. Darah daman sudah di video sebelumnya. Ini bacaan ke-81. Darful makani huwa ismul makanil mansubu bitaqdiri fi. Bermula darah makan itu. Bermula dianya darah makan itu isim makan. Isim makan, isim yang mansub. Isim makan. Nah, satu isim yang menunjukkan kepada tempat, kemudian dia mansub, mansub bitakdiri fi dengan mengandung makna fi. Ada isim makan, mansub, mengandung makna fi, nah itu disebut darah makan. Nah itu. I'rabuhu ma sabaqa fi nadhirihi bi'ainihi. Bermula i'rabnya wa darful makan. Itu ma sabaqa, ma yang telah terdahulu ianya ma. Ma mausul. Ma yang telah terdahulu ianya ma fi nadhirihi. Pada bandingannya ini. Ini bi'ainihi dengan innya ini. Jadi darful makan i'rabnya persis seperti darful daman di atas. Nahu amama. Nah, nahu amam. Wazalika nahu amam. Bermula demikian itu seperti amama. Nah, nahu khabar mubtada kan? Maksud takdirnya wazalika. Bin nasbi. Ya, bagaimana cara membaca amama? Amama ini dibaca bin nasbi dengan nasab ghaira munawanin, tidak diberi tanwin. Amama. Mestinya amama dia selalu ada mudhaf ilaihinya. Amamal masjid, amamal madrasah kan? Cuma di sini kenapa disebut amama saja tanpa mudhaf ilaih? Nah, hikayah ini untuk ringkas, untuk biar ringkas. Nahu amama, amama kita baca bin nasbi dengan nasab ghaira munawanin, tidak ditanwinkan. Muhakatan karena dihikayahkan. Nah, karena dihikayahkan liuku'ihi mudhafan ma'amilihi law dzukira. Atau muhakatan ini kita jadikan isim maf'ul. Jangan kita jadikan masdar mimi. Isim maf'ul berarti i'rabnya kita hal keadaan amama itu yang dihikayahkan liuku'ihi bagi terjadinya amama mudhafan jatuhnya amama sebagai mudhaf bersama amilnya amama law dzukira jikalau disebutkan akan dianya amil. Nah, jadi ini hikayah ini. Hikayah bahwa amama ini jadi mudhaf. Jadi mudhaf nanti. Kalau dia disebutkan bersama amelnya. Andaikan kita tarkib, sebelum amama ada amel, kemudian di depan amama mesti ada mudhaf ilaih. Ini contohnya, takulu, engkau berkata, jalastu amama syekhi. Aku duduk di depan seorang syekh. Nah, jadi baru kita i'rab jalastu fi'il dan fa'il. Amama dharah makan, mansub. Siapa yang menasabkan dia? Jalastu. Mansub dengan jalastu, tanda nasab fathah. Amama mudhaf syekhi, mudhaf ilaih. Ya, ini baru contoh lengkap. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu jalasa fi'ilun madhi. Jalasa fi'il madhi wa ta'u fa'ilun. Ta dhamir mutasil kan? Ta dhamir mutasil mabni ala dhammah pada maharafa fa'il. Wa ta'u fa'ilun. Ta itu jadi fa'il. Wa amama darfu makan yang mansubun. Amama itu darah makan yang mansub. Nah, atau mansub ini khobar lagi. Bermula amama itu darah makan itu mansub ala darfiyatil makaniyah sebagai darah makan. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu fi akhiri. Bermula tanda nasabnya amama itu fathah yang zahir. Fathah yang zahir ianya fathah fi akhirih pada akhirnya amama. Ya. Nah, itu. Dan bermula amama. Wa amama dan bermula amama itu mudhafun jadi mudhaf. Wa syekhi mudhafun ilaih. Syekhi itu mudhaf ilaih majrurun. Mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jari al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Bermula tanda jarnya amama. Tanda jarnya syekhi. Itu kasrah yang zahir fi akhirih pada akhirnya syekhi.
Wal amamu diddul khalfi. Amamu itu lawan lawan belakang. Amama di depan berarti lawan dari belakang. Nah, itu. Yang kedua khalfa. Yang kedua khalfa adalah makan. Misalhu contohnya khalfa itu kan khalfa ini kan kita tahu kan. Ini gimana nih? Kok misalhu? Gimana maksudnya? Wa darful makani wa ismul makanil mansubu bitakdiri finahu amama wa khalfa. Ah, wa khalfa. Nah, ini wa khalfa wa orang ataf, khalfa kan? Ataf anak mama. Cuma di sini berarti begini kita maknai. Bermula khalfa, ini kita gabungkan antara matan dan syarih. Bermula khalfa itu misalhu itu sama sepertinya amama. Sepertinya amama. Maksudnya kalau kita contohkan jelas tuh khalfa syekhi itu. Fa i'rabuhu ma taqaddama bi ainihi dan bermula i'rabnya khalfa itu mah yang dahulu ya dengan innya mah. Jadi i'rab persis seperti amama. Cuma tinggal kita rubah khalfa atau makan. Masuk dengan jelas tuh tanda nasab fathah mudah khalfa syekhi mudhaf. Nah, ini udah beliau singkat kan? Karena kita udah paham. Wa khalfa diddu qaddama dan khalfa itu lawan qaddama, lawan qaddama. Jadi qaddama di depan kayak amama, khalfa di belakang. Wa qaddama bima'nal amam, wa qaddama bima'nal amami dan qaddama itu dengan mana amami. Qaddama amam di depan. Berarti ya khalfa lawan qaddama, lawan amama. Wa wara'a dan wara'a bima'nal khalfi. Jadi wara'a dengan makna khalfi. Wa fawqa wa tahta mutaqabilani. Dan fauka dan tahta. Ini kita antah dulu. Kemudian dianya fauka dan tahta itu mutaqabilani. Itu berlawanan keduanya. Mananya fauka di atas, tahta di bawah. Wa inda dan inda bimakna makanil karibi. Inda itu dengan makna tempat dekat. Jalas tu inda Zaidin. Aku duduk di sisi si Zaid. Apa makna di sisi si Zaid? Di tempat yang dekat dengan tempat si Zaid duduk. Nah, jadi inda ini darah makan. Bimakna makanil karib, tempat dekat. Wa ma'a bimakna makanil ijtima'i wal musahabati. Ma'a dengan makna tempat berkumpul, tempat menyertai. Jalas tu ma'a Zaidin. Aku duduk bersama si Zaid. Apa maknanya? Tempat duduk aku dan si Zaid itu sama. Nah, bersatu, satu balai, satu masjid. Ya. Kemudian wa iza'a dan iza'a. Wa iza'a bimakna muqabilin. Iza'a itu dengan makna muqabil, berlawanan. Berlawanan, maknanya di depan sesuatu. Taqulu jalastu iza'a Zaidin. Jalastu iza'a Zaidin. Aku duduk di depan si Zaid. Berarti. Muqabilahu. Aku duduk di depannya, berhadap-hadapan. Jadi muqabil berhadap-hadapan. Fa iza'a mansubun ala dorfiyatil makaniyati. Maka idha'a itu, iza'a itu mansub sebagai darah makan. Jadi iza'a darah makan, mansub dengan jalastu. Tanda nasab fathah. Iza'a mudhaf, Zaidin mudhaf. Pilih. Wahiza'a, hiza'a bimakna makanil karim. Ya, hiza'a dengan makna tempat yang dekat juga. Tempat yang berdekatan. Sama seperti yang indah. Jalas tu hiza'a zaidin. Aku duduk hiza'a zaidin. Maknanya aku duduk qariban minhu. Aku duduk di dekat darinya si Zaid. Fahiza'a mansubun ala dharfiyatil makaniyati. Maka hiza'a itu mansub sebagai darah makan. Wa tilqa'a bimana iza'a. Tilqa'a dengan mana iza'a sama. Jadi tilqa'a iza'a ya. Apa tadi iza'a? Beliau maknanya iza'a tadi apa? Lupa lagi. Di berhadap-hadapan. Jadi tilka'a itu berhadapan, kehadapan. Tilka'a dengan mana iza'a. Wa taqaddama misalu wa i'rabuhu dan telah terdahululah oleh contohnya iza'a dan i'rabnya iza'a. Berarti sama kan? Jadi tinggal kita tambahin jalastu tilqa'a zaidin sama. Wa huna ismu isyaratin lil makanil karim. Huna dan huna. Dianya huna itu isim isyarah bagi tempat yang dekat. Mana huna di sini.
Takulu jalas tuh huna, aku duduk di sini. Aku duduk di sini. Jadi huna isim isyarah sekaligus darah makan. Fahuna ismu isyaratin lil makanil karibi. Maka huna itu isim isyarah bagi tempat yang dekat. Mabniun ala sukuni itu dibina di atas sukun fi mahali nasbin pada mahal nasab. Ala dzarfiyatil makaniyah. Nah, jadi huna dia nggak i'rab berarti beda dengan daraf lain kan? Karena dia walaupun daraf tapi isim isyarah. Isim isyarah kan termasuk salah satu dari 6 isim mabni. Jadi cara i'rabnya jelas tuh fi'il dan fa'il, huna isim isyarah sekaligus daraf makan. Mabni ala sukun pada mahal nasab. Mansub dengan jelas tuh. Ya, isim isyarah itu mabni. Memang ada kecuali kan? Kecuali isim isyarah tasniyah. Hazani, hazaini. Mulhaq bil musanna. Wasama dan sama. Bifat il musallasati dengan fathah sa yang bertitik tiga. Sama. Ismu isyaratin lil makanil ba'idi. Dianya sama, itu isim isyarah untuk tempat yang jauh. Mabni juga. Takulu, engkau berkata jelas tuh sama, aku duduk di sana. Ai fil makanil ba'idi, aku duduk di sana, di tempat jauh. Sama ismu isyaratin, maka sama itu isim isyarah, mabniun alal fathih dibina di atas fathah, fi mahalli nasbin pada mahal nasab, ala torfiyatil makaniyah sebagai darah makan. Jadi i'rabnya sama, jelas tuh sama, sama darah makan isim isyarah, mabni di atas fathah pada mahal nasab. Nah, mabni dia. Wa ma asbah dzalik dan sesuatu yang menyerupai yang sesuatu akan demikian. Wa ma asbah dzalik dan sesuatu yang menyerupai yang sesuatu akan demikian. Demikian minal asma'il makanil mubhamati dari isim-isim makan yang mubham. Nahu yamina sebelah kanan. Nah, ini selalu ada mudhafilih dia. Yamina zaidin, yaminal masjid. Yamina sebelah kanan, datal yamin. Sebelah kanan juga maknanya. Shimala sebelah kiri, data shimal. Barida sebarit, jarak sebarit, jarak satuan jarak. Barida sebarit, farsakha sefarsak, mila semil, majlisa tempat duduk, mak'ada tempat duduk. Nah, ini semuanya namanya dharaf makan. Wa marma tempat lempar, mas'a tempat berjalan, manzila tempat tinggal, masjidah tempat sujud masjid. Ya, masjid. Masjid, masjid bermakna syar'i dengan makna syar'i. Masjid, masjid namanya. Mana masjid ini ya bangunan lah. Masjid bangunan ya. Bermakna syar'i. Nah, dengan makna syar'i lal urfi bukan makna uruf. Kalau masjid bermakna uruf tempat sujud di mana saja. Ya. Wa i'rabuhu ala wizani ma qablahu bermula i'rabnya semua di atas itu di atas setarama. Di atas setarama yang ada ya jama sebelumnya ini. Sama seperti di belakang. Illa anna marma wa mas'a mansubani fathatin muqaddaratin alal alifi lita'dzuri. Kecuali yang beda illa anna marma, kecuali basung marma. Marma kalau kita i'rab marma darah makan mansub tanda nasab fathah takdir kan? Karena isi maksur. Itu doang beda. Illa anna marma kecuali basung marma dan mas'a itu mansubani mansub keduanya. Bi fathatin muqaddaratin dengan fathah yang ditakdirkan di atas alif lita'dzuri karena uzur, karena isi maksur. Nah, ini baru penjelasan. Yakni bermaksud oleh musannaf annad darfal musamma maf'ulan fih yang kasih. Bermaksud oleh musannaf wasunggu daraf al musamma yang dinamakan akan dianya daraf. Jadi musamma ini si maf'ul, naib fa'ilnya takdirnya huwa kembali ke darfa. Yakni bermaksud oleh musannaf wasunggu daraf al musamma yang dinamakan akan dianya daraf akan maf'ul fih itu yang kasihmu. Terbagi ianya daraf. Daraf yang bernama maf'ul fih terbagi ia ila darfil zamani wa ila darfil makan. Terbagi ia kepada daraf zaman dan kepada daraf makan. Maknanya maf'ul fi ada dua. Ada daraf zaman, ada daraf makan. Apa itu daraf zaman? Wahwal ismut dalu ala zaman. Dianya daraf zaman itu isim yang menunjukkan ia kepada zaman. Isim yang menunjukkan ia kepada zaman. Sawa anil mubhamu. Sawa anil mubhamu wal muhtasu. Ya. Kenapa sawaan? Maksudnya sawaun kan? Ya, kalau sawaan irabnya apa? Sawaun al mubhamu wal muhtasu bermula sama saja. Atau sawaun kita baca khobar mukaddam. Bermula mubham dan muhtas itu sama saja. Nah,
Ini kalau sawaan nggak tahu nyarobnya. Sawaun kita baca. Sawaun. Mubham atau boleh sawaan, tapi ada kana di antaranya. Sawa'an kanal mubhamu wal muhtasu. Sama saja adalah mubham dan muhtas. Cuma kananya ini nggak ditulis. Apa boleh ditakdirkan? Ya, jadi kita baca sawaun ya kan? Nah, sama saja itu mubham dan muhtas. Kalau tidak sawaun khabar, mubhamu mubtada. Nah, itu. Jadi yang penting dalam zaman yaitu isim yang menunjukkan kepada zaman, baik zaman itu mubham umum atau muhtas khusus. Kalau khusus itu kan ada batasnya kayak kemarin al-yawma. Itu darah zaman yang muhtas, ada batas, ada awal, ada akhir. Ya. Tapi kalau yang mubham nggak jelas hinan, waktan, saatan, nah itu. Jadi darah zaman itu yaitu isim yang menunjukkan kepada zaman al-mansubu, isim yang mansub. Mansubu nah kepada ismu. Isim yang mansub dengan apa mansub? Bilafdi amilihi dengan lafat amelnya, amelnya isim. Jadi yang menasabkan darah zaman amelnya. Nah, isim yang menunjukkan kepada zaman, isim yang mansub, mansub dengan lafat amelnya ad-dalu. Nah, ad lagi kepada isim. Isim yang menunjukkan kepada ma. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu waka'ah yang terjadi ianya amel padanya sesuatu atas makna fi ad-darfiyah. Nah, ini penting kita bahas. Dalam zaman yaitu isim zaman yang menunjukkan kepada zaman. Isim yang menunjukkan kepada zaman seperti yauma contoh. Al-mansubu yang isim tersebut mansub dengan lafat amelnya sumtul yauma. Aku puasa pada hari. Jadi al-yauma isim menunjukkan kepada zaman mansub dengan lafat amelnya yaitu sumtu. Sumtu yaumal Jumat. Aku puasa pada hari Jumat. Ad-dallu yang menunjukkan ianya isim kepada sesuatu. Nah, yang menunjukkan ianya isim kepada sesuatu. Yang terjadi ianya sesuatu. Wah, kembali ke sesuatu. Yang menunjukkan kepada sesuatu. Yang terjadi ianya sesuatu dalamnya isim. Jadi sumtul yoma, aku berpuasa pada hari Jumat, yaumal Jumati. Yoma isim menunjukkan kepada zaman, mansub dengan sumtu, dia menunjukkan kepada suatu peristiwa terjadi padanya. Yaitu amelnya peristiwanya, puasa terjadi pada hari. Nah, menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi ianya sesuatu. Padanya isim, padanya isim. Atas makna fi dzarfiyah. Mengandung makna fi dzarfiyah. Contoh, Qadim tu yaumal Jumat. Aku telah datang pada hari Jumat. Nah ini yauma isim menunjukkan kepada zaman. Mansub. Kemudian yauma mansub. Dengan lafat amelnya. Siapa yang menasabkan yauma? Qadim tu. Kemudian yang menunjukkan. Yauma ini menunjukkan kepada sesuatu yang sesuatu itu terjadi di dalamnya. Di dalam yauma yaitu kedatangan. Aku datang di dalam hari Jumat. Dalam hari ini menunjukkan kepada terjadinya kedatangan. Ya. Ya. Fa inna lafda kadim tu, maka bahwa sungguh lafat kadim tu, dalun yang menunjukkan ianya lafat kepada makna datang, al-waqi'i yang terjadi ianya datang fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Maka bahwa sungguh lafat kadim tu, itu menunjukkan kepada makna datang. Yang makna datang itu terjadi di hari Jumat. Faqauluhul mansub, maka bermula ucapan musanneh mansub, al-mansubu, itu kharaja bihi keluar dengannya ucapan oleh seumpama hada yaumu yanfa'u sadiqina sidquhu. Bermula ini itu hari. Bermula ini itu hari yang terjadi, yang bermanfaat kepada orang yang jujur oleh kejujuran mereka. Perhatikan. Tadi darah zaman, isim zaman yang masuk, sedangkan yaumu nggak masuk. Berarti yaumu di sini bukan darah zaman. Yaumu bukan darah zaman, tapi isim zaman. Jadi khobar. Bermula ini itu hari, hari yang bermanfaat kepada orang yang jujur oleh kejujuran mereka. Wa ila darfil makan. Nah, daraf yang dinamakan akan dianya daraf sebagai maf'ul fih itu terbagi ia kepada daraf zaman dan kepada daraf makan. Bahwa dan dianya daraf makan itu ismud dalu, isim yang menunjukkan kepada makan, kepada tempat yang mubham. Al-mansubu, isim yang mansub dengan lafat amilnya isim. Ad-dalu yang menunjukkan ianya isim kepada sesuatu yang terjadi ianya sesuatu dalamnya isim. Mansub atas makna fi dzarfiyah.
Ala muta'ala kepada mansub. Mansub di atas makna fi dzarfiyah. Jalas tu fauqa sathi. Aku duduk di atas atap. Sathi bukan atap, lantai atas. Aku duduk di atas lantai atas. Fa inna lafdha jalas tu. Maka sungguh lafaz jalas tu itu menunjukkan kepada makna julus. Jalas tu ini fi'il madhi kan tentunya ada masdarnya kan. Jalas tu aku duduk, aku julus. Apa makna jalas tu? Nah, aku duduk, aku julus. Lafat jalastu itu menunjukkan kepada makna julus. Al-waqi'i yang terjadi ianya julus ini dalam makan yang tinggi tadi, yaitu suti. Nah, riuh juga. Wa qawli ala makna fi. Bermula ucapanku atas makna fi itu aula. Itu lebih bagus min qawlihi dari ucapannya. Ucapannya musanneh bitakdiri fi. Jadi beliau bilang isim zaman atau isim makan yaitu darah zaman atau darah makan yaitu isim zaman isim makan yang masuk dengan takdir fi ya. Dengan takdir fi. Menurut Matan Jarumiyah, takdir fi seolah-olah kan bisa ditaruh fi di situ. Kata beliau, lebih bagus disebut makna fi saja. Karena fi nggak boleh dizahirkan. Nggak semua daraf daman itu sah kita takdirkan fi. Walaupun makna fi-nya ada. Waqauli dan bermula ucapanku ala makna fi itu lebih aula, lebih bagus. Min qawlihi dari ucapan musannaf bitakdiri fi. Kenapa? Fa inna min dzurufil makani ma la tuqaddaru ma'hu fi. Karena sungguh sebahagian dari darah makan itu ada mama, ada darah makan, la tuqadaru yang tidak ditakdirkan bersamanya darah makan akan fi seperti inda. Nggak boleh fi ya. Inda dia kalau mau dizahirkan pakai min indillah. Nggak boleh fi. Nah, jadi makanya jangan ditakdir fi, tapi makna fi aja. Ah, baru selesai di sini. Nah, itulah darah makan darah taman. Nah, dikit-dikit aja. Lama khatam kita ini, Masya Allah. Perlu kesabaran untuk membaca kita ini. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.